Pemirsa, kepolisian terus mendalami kasus penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, sementara seluruh jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Informasi selengkapnya kami bergabung bersama jurnalis Metro TV Konita Rahman di RS Polri dan Amelia Narasoma di TKP di Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Konita terlebih dahulu. Konita, sampai sejauh ini apakah sudah ada tambahan temuan jenazah yang teridentifikasi? Ya, Marcel dan pemirsa, hingga saat ini sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, 7 jenazah sudah dibawa ke RS Polri, dan tadi sekitar pukul setengah 12 siang, salah satu keluarga korban sempat mendatangi ke RS Polri karena salah satu korban yang diduga yakni merupakan korban termasuk korban dari salah satu jenazah yang hanyut di Kali Bekasi. Dan tadi juga Reza Kurniawan, yakni kakak kandung dari Muhammad Rizky, merupakan salah satu korban dari yang hanyut di Kali Bekasi. Dan tadi setelah datang ke RS Polri dan sempat dibawa ke ruang instalasi untuk melihat apakah benar ia merupakan korban Muhammad Rizky. Lalu setelah keluar, ternyata memang benar bahwa beliau merupakan salah satu korban Muhammad Rizky yang bisa dilihat dan diidentifikasi dari pakaian, yakni krunet hitam dan juga sepatu berwarna putih. Dan tadi juga Reza Kurniawan yang merupakan kakak kandung dari Muhammad Rizky juga menyatakan bahwa memang Muhammad Rizky sejak Jumat sore tidak dapat dihubungi karena sedang bermain dengan temannya. Dan lalu juga Reza Kurniawan juga menyatakan bahwa belum ada konfirmasi dan komunikasi lebih lanjut hingga setelah melihat melalui media sosial. Lalu Reza Kurniawan beserta keluarganya datang ke RS Polri untuk melihat apakah salah satu jenazah dari korban tersebut merupakan adiknya, yakni Muhammad Rizky. Dan tadi juga sekitar pukul 12 siang, salah satu keluarga korban juga sempat mendatangi ke RS Polri Kramat Jati dan juga sempat untuk berbicara kepada pihak kepolisian dan juga menyatakan bahwa juga adiknya, yakni Ahmad Dafi, juga hilang sejak Jumat sore. Dan tadi keluarga korban juga sempat dibawa ke ruang instalasi untuk melihat apakah benar yang ada di ruang instalasi yang dibawa ke RS Polri merupakan Ahmad David. Dan setelah keluar tadi juga sempat dikonfirmasi bahwa memang benar itu merupakan Ahmad David. Dan tadi juga sempat keluarga korban terisak dan dibawa ke ambulans karena dikhawatirkan akan pingsan. Dan tadi juga Terima kasih Konita melaporkan langsung perkembangan proses identifikasi di Rumah Sakit Polri. Dari 7 korban tadi sudah teridentifikasi beberapa di antaranya. Sekarang kita beralih ke Amel di TKP. Amel, setelah tadi ada pihak BPBD yang melakukan peninjauan di sana, apakah ada temuan-temuan baru, fakta-fakta baru dari ditemukannya 7 jenazah yang mengambang tersebut? Baik, Marcel, hingga saat ini memang pihak dari BPBD dan juga Basarnas telah melakukan briefing untuk melakukan pencarian lebih lanjut terkait dugaan adanya korban lebih lanjut dari penemuan 7 korban yang sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada saat ini. Memang pada saat ini tadi menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Jakarta Desiana, yang mengungkap pihaknya sudah mengerahkan beberapa dari anggotanya untuk kembali melakukan penyusuran di sekitar Kali Bekasi Jati Asi ini, yang nantinya ditargetkan akan selesai sebelum maghrib. Jadi sebelum gelap ditargetkan akan segera langsung diselesaikan. Nantinya akan dilakukan penyelaman jika memang hal itu memungkinkan untuk mencari lebih lanjut apakah ada dugaan jenazah lainnya yang memang masih berada
di bawah kali. Nah, ini yang menjadi fokus saat ini dari pihak Basarnas yang telah hadir dan juga BPBD bersama Brimob yang akan bekerja sama untuk mencari lebih lanjut dan menyusuri dari luasnya Kali Bekasi di Jati Asih ini. Lebih lanjut, Marcel, ada beberapa spekulasi terkait dari korban yang sudah ditemukan 7 jenazah tadi dan apa yang melatar belakangi mungkin mereka bisa melompat ke dalam dasar kali hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sudah bersama saya Ketua RT dari RT 04 RW 08. Selamat siang Bapak, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu siapa namanya Pak? Selamat siang teman-teman Metro TV. Perkenalkan, nama saya Dasri Al Effendi. Kebetulan saya Ketua RT 04 RW 08 PGP yang kebetulan ini kejadian wilayah kami. Bapak, kalau boleh tahu Bapak, kronologi lengkap lebih lanjut bagaimana penemuan dari ke-7 jenazah tadi pagi? Jadi secara kronologis itu tadi pagi setelah sholat subuh sekitar kurang lebih jam 5 lewat. Ada salah satu warga saya yang suka mencari kucingnya keluar ke tanggul sendirian. Dia melihat ada yang diduga mayat tertelungkup. Ya. Cuman dia nggak pasti, kaget dia, dan kebetulan ada satu bapak-bapak, dia minta tolong ke bapak-bapak, salah satu warga juga minta tolong untuk memastikan apakah itu mayat atau bukan. Dan setelah ditelusuri, diselidiki, memang betul mayat 2 orang. Satu melintang ke searah kali, yang kedua membujur, berkaos hitam, sepatu ket. Nah, dia panik dan melaporkan ke saya selaku Ketua RT. Barulah kami hadir ke sini. Itu sekitar jam kurang lebih jam 6 ya, jam 6 kurang. Jadi penemu pertama itu warga kami, Ibu Suci. Baik. Lalu ke-5 jenazah lainnya itu bagaimana Pak? Tadi kan udah 2 dulu nih yang ditemukan. Lalu yang ke-5 jenazah lainnya bagaimana Pak? Jadi untuk ya dari yang pertama cerita Ibu Suci dan berikut juga dengan kita ibu-ibu RT di sini. Itu di arah yang 2 ini, yang pertama, baru di ke belakangnya. Ke belakang itu muncul 3 lagi ngambang. Iya, siap. Iya, 3 lagi itu mengambang. Nah, itulah yang akhirnya dari pihak-pihak teman-teman menghubungi yang pihak terkait untuk segera melaporkan kejadian ini. Jadi awalnya 5, 2, 3, dan berikutnya 2 lagi. Jadi nggak beriringan 7 ya. Pak, ini kan ada dugaan bahwa ke-7 jenazah ini merupakan anak-anak yang melakukan tawuran ya, lalu melompat dan juga sampai akhirnya ditemukan telah meninggal dunia. Mungkin boleh diceritakan Pak, itu kan katanya tadi ditemukan senjata tajam juga ya? Iya. Jadi kalau untuk, ini kan berawal dari kemarin ini sebetulnya, yang setelah diamankan oleh pihak polisi sebanyak 5 orang di depan sana PGP. Pondok Gede Permai ini kalau menurut sejarah selama saya tinggal di sini selama 30 tahun, PGP ini aman dari kriminal. Belum pernah terjadi tawuran, baru terjadi hari ini tuh indikasi tawuran. Jadi menurut cerita salah satu keamanan kami RW 8, sekitar setengah 3 malam itu ada anak-anak yang bergerombol di jembatan ke arah Pesona Laut Cipendawa. Itu kurang lebih kisaran agak banyak itu. Menurut cerita dia 20 orang lebih. Ada satu anak itu naik dari kali Pasakuyup. Dia mau tegur, mau tanya, konfirmasi. Dia takut karena banyak kawan-kawan yang takut salah sasaran dia. Dan cerita-ceritanya, nah ini cerita-cerita mulut ke mulut. Nah, konfirmasi pastinya kita nggak tahu. Memang kalau secara tawuran belum pernah terjadi PGP. Ini mungkin dari luar. Gitu. Tapi tadi katanya ditemukan senjata tajam ya? Kalau yang di awal nggak ada senjata tajam. Nah, cuman kalau yang ini walau alam kita nggak tahu senjata tajam atau nggak adanya. Gitu.
Bapak, terima kasih banyak untuk informasinya Bapak. Dan Marcel, memang tadi sudah disebutkan bahwa ada indikasi diduga bahwa anak-anak ini sempat ingin melakukan tawuran lalu dibubarkan oleh pihak kepolisian sehingga mereka lari hingga masuk ke Kali Bekasi Jati Asi ini dan berakhir dengan ditemukannya ketujuh jenazah pada tadi pagi oleh warga RT 04 RW 08. Dan sebelumnya memang tadi saya sudah menyebutkan pihak dari Basarnas beserta BPBD sudah hadir untuk kembali melakukan penyisiran dan juga mencari dari dugaan jika memang ada jenazah lainnya yang bisa ditemui di Kali Bekasi ini. Dan juga tadi ada beberapa anak-anak yang sempat melakukan perjalanan ketika pukul 3 dini hari pada hari Sabtu yang melihat secara langsung ada sekitar kurang lebih 25 motor yang terlihat melintasi daerah ini dan terlihat panik sehingga akhirnya mereka melihat beberapa anak-anak ataupun remaja yang lompat sambil membawa senjata tajam. Namun memang hal tersebut masih belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut karena memang tadi kita mengetahui informasi bahwa salah satu saksi juga sudah dibawa ke pihak kepolisian. Nah, ada hal menarik di belakang saya, ini di belakang kami, ini sudah dilakukan persiapan untuk melakukan penelusuran di Kali Bekasi ini, pemirsa. Dan memang ini sedang menaiki daerah ini karena memang kondisinya ini sedikit curam karena memang agak sulit untuk menaiki daerah ini. Nah, jadi di sini agak tertutup tanggul kalau saya bisa jelaskan kondisinya pada saat ini. Jadi kami agak sedikit sulit memberikan gambaran visual kepada Anda, Marcel dan juga pemirsa di rumah. Namun Anda dapat melihat itu sudah dinaikkan ya. Ada perahu karet yang akan digunakan nanti untuk menyusuri Kali Bekasi Jati Asi ini. Juga nanti tadi kan sudah disebutkan oleh Ibu Desiana bahwa kemungkinan nanti akan kembali dilakukan penyelaman untuk melihat apakah di dasar kali ini ada kemungkinan jenazah lainnya yang akan ditemukan. Nah, Anda dapat melihat sendiri di belakang dengan tertutup garis polisi dan akses yang sulit untuk dinaiki. Mereka bahu-membahu untuk menaikkan beberapa barang-barang yang akan dipakai untuk melakukan pencarian dari terduga beberapa jenazah lainnya yang dianggap masih berada di Kali Bekasi ini. Anda lihat secara langsung, Marcel dan juga pemirsa. Ini kebetulan momen yang sangat tepat ketika kami menyampaikan kepada Anda dan pihak dari Basarnas maupun BPBD akan melakukan pencarian terhadap terduga beberapa jenazah yang dianggap masih ada di kali. Baik, ini masih alat seadanya saja yang akan diturunkan. Marcel, mungkin masih ada beberapa lagi. Jadi ini saya sedikit agak mundur untuk memperhatikan kepada Anda. Anda bisa melihat medannya di sini ya. Jadi ada tanjakan. Jadi untuk naik agak sedikit sulit dan begitupun turun juga agak sedikit curam. Dan tadi kami mendapatkan informasi dari warga sekitar juga di sekitaran pohon-pohon yang ada di sana pun itu terdapat banyak ular. Jadi masih demikian kita harus mewaspadai beberapa hal. Tapi memang tadi sempat disebutkan bahwa proses evakuasi yang telah dilakukan pada pagi hari tadi tidak terdapat masalah apapun ya. Jadi proses evakuasinya berjalan dengan lancar karena memang posisi dari jenazah itu sudah mengambang di atas kali dan berada di posisi yang surut ya, bukan di bagian yang dalam. Baik, jadi di posisi di mana perahu yang akan diturunkan pada saat ini merupakan bagian di Kali Bekasi ini, yang mana kita bisa menginjakan kaki karena ini ukurannya ataupun kedalamannya ini tidak dalam ya, jadi surut karena banyak ada proses dari pergeseran dan juga sedimen-sedimen sehingga memang tanah dan pasir itu menyatu hingga memang menyebabkan ada permukaan-permukaan yang menonjol dari dalam kali. Nah, sekarang ini ada lagi dari pihak Basarnas yang kembali membawa pelampung ya untuk membantu dari proses pencarian dari terdugaan jenazah yang masih ada di dalam. Jadi ini untuk meminimalisir adanya resiko-resiko lainnya yang bisa dihadapi oleh
para kelompok-kelompok yang mencari ataupun yang bertugas untuk mencari dari para korban yang diduga masih ada di bawah. Memang sampai saat ini juga bahkan Ibu Desiana sendiri masih belum bisa menyimpulkan apakah memang ada dugaan jenazah lainnya yang masih berada di kali ini. Namun memang mereka akan tetap melakukan pencarian karena menurut laporan tadi seperti yang sudah kita jelaskan lebih lanjut, ada sekitar kurang lebih 25 motor yang terlihat, lalu ada banyak remaja yang berkelompok yang pada akhirnya memutuskan untuk terjun ke dalam kali dan beberapa dari mereka akhirnya dinyatakan selamat dan sempat bersembunyi di rumah warga. Nah, ini merupakan proses yang sedang dilaksanakan oleh pihak Basarnas. Jadi tadi memang sudah dilakukan briefing oleh Bu Desiana beserta para anggota-anggotanya sehingga pada saat ini proses pencarian akan dimulai. Namun memang beberapa peralatan lainnya sedang disiapkan dan nantinya kami akan memberikan update kembali kepada Anda terkait proses dari pencarian para korban yang diduga masih ada di Kali Bekasi Jatiasi. Sekian laporan dari kami, Marcel, kembali ke studio. Baik, terima kasih Amelia Narasoma melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Konita Rahman dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.